Apa yang pertama kali Anda pikirkan setelah mendengar kata atau menemukan bayi baru lahir dengan keadaan sumbing dan atau celah langit? Terbesit bahwa ini disebabkan karena ibu hamil melihat gerhana, atau mungkin karena menjahit. Ini semua tentu saja mitos. Sumbing adalah cacat lahir umum. Faktanya, secara global 1 dari 700 anak terlahir dengan bibir dan atau langit-langit sumbing. Apa itu bibir dan atau langit-langit sumbing? Sumbing terjadi saat bagian tubuh tertentu dan strukturnya tidak menyatu selama perkembangan janin. Sumbing bisa meliputi bibir dan atau rongga mulut langit-langit. Lalu, apa perbedaan antara celah bibir atau bibir sumbing, celah langit-langit, celah bibir, dan langit-langit? Celah bibir dan langit-langit adalah suatu kelainan bawaan yang terjadi pada bibir bagian atas serta langit-langit lunak dan langit-langit keras mulut. Bibir sumbing sama dengan celah bibir. Ketidaksempurnaan pada penyambungan bibir bagian atas biasanya berlokasi tepat di bawah hidung. Celah langit-langit yaitu celah abnormal yang melewati langit-langit mulut dan menuju ke saluran udara di hidung. Kemudian, apa penyebab dari kondisi tersebut? Karena pembentukan wajah dan mulut dimulai sejak kandungan usia 3 minggu dan perkembangan langit-langit sejak kandungan usia 6 minggu. Bila terjadi gangguan pada masa ini, dapat terjadi celah wajah, celah bibir, celah langit-langit, atau celah bibir dan langit-langit. Kelainan berbentuk celah ini dapat juga mengenai nagian yang lebih luas dari bibir dan langit-langit, yaitu melibatkan wajah. Tetapi, dalam kesempatan ini, uraian hanya akan dibatasi pada celah bibir dan langit-langit. Faktor penyebab. Yang pertama yaitu faktor genetik, yang kedua yaitu faktor lingkungan, yang ketiga yaitu faktor ibu, pada saat hamil dalam usia resiko tinggi, kurang vitamin, sakit atau infeksi saat trimester pertama, merokok atau konsumsi alkohol atau obat tanpa resep dokter, bekerja berhubungan dengan bahan kimia berbahaya. Lalu faktor yang keempat, terpapar radiasi jumlah besar, dan yang terakhir, trauma. Celah bibir dan langit-langit tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di seluruh belahan dunia. Kemungkinan terjadinya di Asia 1:500, di Eropa 1:700, dan di Afrika 1:1000 wanita usia di atas 39 tahun 2 kali lebih rentan melahirkan anak dengan celah bibir dan langit-langit. Lalu, apa saja jenisnya dan tipenya? Jenis dan tipe celah bibir dan langit-langit yang pertama yaitu unilateral. Unilateral merupakan satu sisi terdapat celah pada sisi kiri atau kanan. Yang kedua, bilateral. Merupakan dua sisi terdapat dua celah langsung pada kedua sisi kiri dan kanan. Lalu yang ketiga, komplit, yaitu lengkap celah terbentuk hingga menembus dasar hidung atau bagian dari palatum lunak dan keras tidak menyatu. Selanjutnya, incomplete, yaitu tidak lengkap celah terbentuk hanya sebagian kecil. Lalu, bagaimana dengan keluarga penderita dan apa yang bisa kita lakukan? Tentu di sini orang tua akan merasa kecewa, malu, menyalahkan diri sendiri, dan lain sebagainya. Kita harus mendukung mereka secara psikologis, berikan informasi mengenai bantuan yang mungkin mereka dapatkan. Ajak mereka untuk menemui tenaga kesehatan setempat untuk sharing mengenai keadaannya. Orang tua yang sabar dan ikhlas menerima, serta dukungan dari lingkungan, akan memberikan efek positif terhadap anak. Masalah yang mungkin timbul akibat celah bibir dan langit-langit, yaitu yang pertama adalah masalah psikologis, lalu masalah pemberian makanan dan minuman, lalu masalah pernafasan ISPA, masalah kesulitan bicara, susunan gigi yang tidak lengkap, dan gangguan pendengaran. Lalu bagaimana?
harus diapakan? Oleh siapa dan kemana? Terapi yang dilakukan adalah operasi dan rekonstruksi. Yang dapat melakukan prosedur ini adalah dokter gigi spesialis bedah mulut. Tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh bedah plastik dan dilakukan di rumah sakit. Adapun tahapan dan usia pelaksanaan operasi yaitu sebagai berikut. Untuk apa operasi? Yang pertama, memperbaiki penampilan wajah. Yang kedua, mengembalikan kepada fungsi yang normal untuk menutup mulut, mengisap dan menelan, mengunyah, dan bicara sempurna. Yang ketiga, mengurangi dan mencegah infeksi hidung, tenggorokan telinga, dan paru. Yang keempat, meningkatkan percaya diri. Kemudian, bagaimana pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasi? Pembiayaan untuk operasi ini tentunya gratis. Smile Train bersama Yayasan Pembina Penderita Celah Bibir dan Langit-Langit YPPCBL atau Indonesian Cleft Center mengadakan operasi bibir sumbing dan langit-langit gratis, serta menerima pendaftaran dan juga melaksanakan operasi bibir sumbing dan langit-langit setiap hari.